Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Farafila dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya, kelas 2023D. Saya akan memberikan tutorial seputar uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelum masuk ke tutorialnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa dilakukan uji validitas. Uji validitas ini bertujuan untuk menguji tingkat kearifan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari responden. Uji validitas ini juga memiliki dua dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, yang dimana jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item soal atau angket dinyatakan tidak valid. Lalu, yang kedua adalah membandingkan nilai R hitung dengan probabilitas 0,05, yang dimana jika nilai R hitung dan persen korelasinya bernilai positif, maka item soal angket dapat dinyatakan valid. Dan sebaliknya, nilai R hitung lebih besar daripada 0,05, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Dan juga ada yang lain, yaitu jika nilai R hitung lebih kecil daripada 0,05 tetapi persen korelasinya bernilai negatif, maka item soal dinyatakan tidak valid. Data saya menggunakan skala Likert atau angka dari 1 hingga 4. Langsung saja ke tutorial. Langsung saja kita copy hingga skor totalnya, lalu kembali ke SPSS. Nah, ini kita ke bagian data view, masukkan data yang kita copy tadi. Ketika sudah masuk seperti ini kan angkanya masih terlalu banyak, nama datanya juga masih terlalu panjang. Kita masuk saja ke variabel view. Nah, setelah itu apabila kita memiliki sedikit saja item soal, kita bisa melakukan secara manual. Tapi apabila kita memiliki banyak item soal, ini akan memperpanjang durasi. Jadi kita langsung saja klik name CTRF. Nah, kan muncul seperti ini. Klik replace, klik var 000, dan ini kita isi. Kalau mau kasih nama item atau soal atau pertanyaan terserah. Di sini saya menggunakan soal. Nah, setelah itu klik reply all, close. Nah, terus bagian yang terakhir ini kita ubah menjadi total. Bagian desimal ini kita ubah menjadi angka 0. Nah, terus yang bagian measure kita ubah menjadi scale. Nah, kembali lagi ke bagian data view, lalu klik analyze bagian atas, lalu correlate, pilih bagian bivariate. Nah, lalu kita blok dia. Kita pindahkan ke bagian kanan, pastikan ini kecentang ya, perluasan dan ini, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini hasilnya.
dasar pengambilan keputusan apakah nilai ini bersifat valid atau tidak valid, kita bisa menggunakan lewat dua cara. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, yaitu kita mengambil nilai R correlation yang bagian atas ini sebagai total item yang di atas sendiri ya. Jika kita membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, maka kita harus memiliki data nilai R tabel. Kita langsung saja kita lihat ke data nilai. Nah, ini adalah jumlah responden dan nilai signifikannya 5%. Kita cari responden dengan 20 responden, ini 0,444. Berarti jika angka tersebut valid, maka harus di atas 0,44. Nah, berarti soal nomor 1 ini dinyatakan valid karena di atas 0,444. Dan juga soal kedua ini juga dinyatakan valid karena di atas nilai 0,44. Kita scroll sampai bawah. Nah, jadi soal 1 sampai 10 ini dinyatakan valid karena di atas 0,44. Untuk soal yang kedua menggunakan perbandingan nilai struktur dengan probabilitas 0,05. Bagaimana caranya? Struktur kita lihat lagi di totalnya. Strukturnya tadi kan 0,05. Berarti kita harus lebih kecil. Seperti tadi, dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai struktur lebih kecil daripada 0,05, maka akan bernilai valid. Di sini kita lihat untuk skor totalnya berapa. Nah, 0,001 berarti di bawah 0,05 dan persen correlation-nya bernilai positif. Berarti data yang nomor 1 bersifat valid. Lalu yang kedua sama 0,001. Sampai kita cek ke bawah. Nah, jadi angket soal 1 sampai 10 dinyatakan valid. Setelah itu kita melakukan uji reliabilitas Setelah itu kita akan melakukan uji reliabilitas. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu uji reliabilitas ini digunakan untuk apa. Jadi, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur konsisten variabel penelitian suatu variabel dikatakan reliable atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan itu konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Untuk instrumen pensurat dinyatakan variabel atau handal apabila nilai kerombak alfanya lebih besar daripada 0,6. Jadi, untuk dasar pengambilan keputusan sendiri berarti jika nilai kerombak alfanya lebih besar daripada 0,6, maka instrumen Kuhn-Shiller atau angketnya dapat dinyatakan valid. Dan sebaliknya, apabila nilai kerombak alfanya lebih kecil daripada 0,6, maka instrumen Kuhn-Shiller atau angket itu dinyatakan tidak valid. Langsung saja kita masuk ke tutorial uji reliabilitas. Yang pertama, klik Analyze Skill, klik Reliability Analysis. Nah, lalu kita pindahkan ke bagian item, pastikan modelnya alpha, statistik, klik Scale if item delete, klik Continue. Nah, klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Kita ambil yang ke tabel kedua, reliability statistik, dengan kerombak alpha 0,784. Jadi, berdasarkan dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai kerombak alfanya lebih besar daripada 0,6, maka instrumen Kuhn-Shiller atau angket dapat dinyatakan handal atau variabel. Nah, sebaliknya,
Jika keramba alfa lebih kecil daripada 0,6, maka instrumen concealer atau angket dinyatakan tidak handal. Di sini hasilnya nilai keramba alfanya 0,784. Artinya concealer atau angket ini handal karena nilai keramba alfanya di atas atau lebih besar dari 0,6. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.